Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melidania Agustira dengan NIM 11950200074 dari kelas 7B Bahasa dan Sastra Arab. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis pragmatik pada sebuah chat dalam WA. Yang pertama, saya akan menganalisis tindak tutur. Yang kedua, analisis kerjasama. Yang kedua, analisis prinsip kesopanan. Oke, langsung saja. Di sini ada percakapan antara A dan B. Seperti ini. Mel, bisa nganter ke klinik gak? Moni sakit. Ya, abis asar ya teh, aku masih di kampus. Oke, nanti kabarin aja kalau udah di asrama. Siap teh, nanti dikabarin. Yang pertama, kita akan menganalisis tindak tutur dari percakapan tersebut. Nah, tindak tutur lokusi merupakan tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan juga kalimat sesuai dengan makna di dalam kamus menurut kaidah sintaksisnya. Nah, lokusi terbagi menjadi 3, yaitu bentuk atau deklaratif, yang kedua pertanyaan atau interrogatif, yang ketiga perintah atau imperkatif. Nah, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi daya ujar. Scholl membagi ilokusi menjadi 5, yaitu representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan juga deklaratif. Pada percakapan yang pertama, Mel, bisa ngantar ke klinik gak? Moni sakit. Nah, secara lokusi, tuturan ini termasuk interrogatif atau pertanyaan. Nah, pada tuturan di atas terdapat 2 ilokusi. Yang pertama berbentuk direktif, yaitu penutur ingin mitra tutur melakukan sesuatu. Bisa ngantar ke klinik gak? Nah, kedua berbentuk representatif, ya, atau mengandung informasi. Nah, ini informasinya, Moni sakit. Kemudian tuturan yang kedua, ya, abis asar ya teh, aku masih di kampus. Nah, secara lokusi, tuturan ini termasuk deklaratif. Nah, pada tuturan tersebut terdapat 2 ilokusi. Ilokusi yang pertama itu komisif, karena penutur memberikan janji akan mengantar ke klinik. Dan ilokusi yang kedua yaitu representatif, karena penutur memberikan pernyataan sebuah informasi bahwa dia masih di kampus. Kemudian tuturan selanjutnya itu oke, nanti kabarin aja kalau udah di asrama. Nah, secara lokusi tuturan ini termasuk imperatif. Nah, ilokusi tuturan di atas adalah direktif, karena penutur meminta lawan tutur mengabarinya. Kemudian ada tuturan yang terakhir yaitu siap teh, nanti dikabarin. Nah, secara lokusi tuturan ini termasuk deklaratif. Ilokusi yang terdapat pada kalimat yang terakhir ini adalah komisif, karena penutur memberikan janji akan mengabari. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis kerjasama. Kita menganalisis prinsip kerjasama. Untuk tuturan yang pertama, Mel, bisa ngantar ke klinik gak? Moni sakit. Nah, kalimat tersebut memenuhi prinsip kerjasama, yaitu maxim of relevance. Nah, dalam kalimat di atas bisa dilihat sang penutur memberikan pertanyaan yang jelas beserta tujuan penutur memberikan pernyataan tersebut. Nah, dengan memakai prinsip maxim of relevance tersebut, lawan tutur bisa dengan mudah memahami apa yang ditanyakan oleh sang penutur. Kemudian tuturan yang kedua yaitu, ya, abis asar ya teh, aku masih di kampus. Nah, kalimat di atas memenuhi prinsip kerjasama yaitu maxim of quantity. Nah, dalam kalimat di atas, lawan tutur menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penutur. Lalu, lawan tutur di sini memberi info tambahan yang konkret dengan menggunakan prinsip maxim of quality. Aku masih di kampus. Sehingga penutur pun dapat mengerti alasan dari jawaban yang diberikan oleh lawan tuturnya. Kemudian yang ketiga yaitu
Oke, nanti kabarin aja kalau udah di asrama. Nah, kalimat di atas memenuhi prinsip kerjasama, yaitu maxim of relevance. Nah, dalam kalimat tersebut dapat dilihat sang penutur meminta dikabari jika lawan tuturnya sudah sampai di asrama. Kemudian tuturan yang terakhir itu, siap teh, nanti dikabarin. Nah, kalimat tersebut memenuhi prinsip kerjasama, yaitu maxims of relevance. Dalam kalimat tersebut bisa dilihat bahwa sang penutur mengiyakan untuk mengabari bahwa lawan tuturnya apabila sudah sampai di asrama. Untuk mengabari lawan tuturnya apabila ia sudah sampai di asrama, seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu analisis prinsip kesopanan. Nah, kesopanan pada umumnya itu berkaitan dengan hubungan antara dua orang yang disebut sebagai diri sendiri dan orang lain. Pandangan kesantunan dalam kajian pragmatik diuraikan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah Leach, Robin, Lakoff, Ball, dan juga Levinson. Nah, prinsip kesopanan memiliki beberapa maksim, yaitu maksim kebijaksanaan atau disebut dengan tag maksim, maksim kemurahan atau generosity maksim, dan juga maksim penerimaan atau approbation maksim. Kemudian maksim kerendahan atau modesty maksim, maksim kecocokan atau agreement maksim, dan maksim simpati atau simpati maksim. Nah, prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri atau self dan juga orang lain atau other. Diri sendiri adalah penutur dan orang lain adalah lawan tutur. Nah, di sini saya akan mencoba meneliti tuturan yang ada di chat WhatsApp tadi. Mel bisa ngantar ke klinik gak? Moni sakit. Nah, pada tuturan tersebut terdapat maksim kebijaksanaan atau teks maksim, di mana penutur pertama memaksimalkan keuntungan bagi penutur kedua dengan menanyakan terlebih dahulu lawan tuturnya apakah bisa mengantar atau tidak. Hal ini jelas bahwa penutur pertama berusaha untuk memberikan kelonggaran kepada lawan tutur untuk membantu mengantarkan ke klinik ataupun tidak. Kemudian yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, Mel bisa ngantar ke klinik gak? Moni sakit. Iya, habis asar ya teh, aku masih di kampus. Oke, nanti kabarin aja kalau udah di asrama. Siap teh, nanti dikabarin. Nah, pada tuturan tersebut terdapat maksim kebijaksanaan atau tag maksim. Penutur pertama hendak meminta tolong kepada lawan tutur yang menyampaikan maksudnya dengan misal, bisa ngantar ke klinik gak? Nah, dimana penutur pertama ini bertanya terlebih dahulu, bisa ngantar ke klinik gak? Dengan maksud memberi kelonggaran kepada lawan tutur, bisa atau tidaknya mengantar ke klinik. Nah, tuturan tersebut juga terdapat maksim kecocokan atau kemufakatan atau agreement maksim. Penutur pertama mengiyakan dan bersedia untuk mengantar ke klinik, kemudian kedua penutur sama-sama sepakat dan juga setuju untuk mengantar ke klinik di waktu yang sudah disepakati dengan kalimat yang santun. Mungkin hanya itu saja analisis tuturan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.